kasih Bapak, siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Saudara. Shalom. Masih semangat, amin. Masih antusias, amin. Haleluya. Kita sudah masuk di hari yang ke-7, malam yang ke-6, di mana tetap terus setia menantikan sampai di hari yang ke-10 pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita semua adalah New Normal Life with Holy Spirit. Haleluya. Ya, ikut-ikutan yang lagi rame saat ini ya. New Normal Life with Holy Spirit. Hidup yang baru dengan dan oleh Roh Kudus. Kita tahu saudara terkasih dalam nama Tuhan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki fase yaitu new normal, yaitu hidup yang baru pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah sudah mengatakan kita harus berdamai dengan COVID-19 dan awal bulan Juni nanti akan diterapkan new normal di 4 provinsi dan di beberapa kabupaten. Dan di dalam kehidupan yang baru nanti saudara, tatanannya berbeda, kebiasaannya itu berbeda. Yang tadinya kalau kita berjumpa dengan orang, kita akan saling tegur sapa, kita akan bersalaman, kita akan berpelukan kalau kita sudah lama tidak bertemu gitu kan. Tetapi nanti awal bulan Juni kita tidak boleh lagi bersalaman. Jadi nanti saudara, kalau ada orang yang tidak mau bersalaman dengan saudara, saudara jangan langsung tersinggung ya. Sombong sekali Pastor Renos ini nggak mau salaman dengan saya. Bukan, karena kita memasuki new normal life, hidup yang baru. Dan awal bulan Juni kita sudah persiapkan gereja kita sudah siapkan untuk tempat cuci tangan, gitu ya. Tadi sudah dibeli alat-alat perlengkapannya, puji Tuhan. Jadi setiap masuk gereja, ketika sudah diperbolehkan untuk jemaat Tuhan beribadah di gereja, pertama kali harus cuci tangan dulu. Nah, baru nanti bisa masuk ke gereja. Dan juga sekolah sudah mulai, nanti semua sudah bersekolah dengan protokol atau ketentuan di hidup yang baru. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita juga bisa mengalami hidup yang baru dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus membuat kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, kebiasaan hidup yang lama, tabiat kita yang lama, sehingga kita dipaksa dan diwajibkan untuk merubah hidup kita karena hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kita baca firman Tuhan. Saudara yang berada di rumah, saudara bisa membuka Alkitab saudara di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah dan yang berada di Paspori membacakan ayat yang kedua, dan selanjutnya sampai dengan ayat yang terakhir kita baca, yaitu ayat ke-17. Mari kita baca firman Tuhan dan kita renungkan setiap firman yang kita baca dengan judul perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus
dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita, tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang baru pertama, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Allah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita harus merubah hidup kita menjadi hidup yang baru, cara normal yang baru, berbeda dengan cara hidupmu yang lama. Karena jika kita hidup tanpa Kristus, itu adalah suatu kekalahan. Jika kita hidup tanpa Kristus, itu adalah suatu kesedihan dan perbudakan kepada dosa. Bagaimana kehidupan rohani kita? Bagaimana kita bisa memiliki kebebasan dari hukuman? Bagaimana kita bisa memiliki kemenangan atas dosa? Lalu bagaimana persekutuan dengan Allah dapat terjadi jika kita menerima dan mengikuti pimpinan Roh Kudus? Itu cara hidup normal yang baru kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Kita tidak lagi mengalami perbudakan oleh dosa, karena Roh Kudus memasuki kehidupan orang berdosa dan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Pada saat orang percaya menyerahkan diri dan mentaati Roh itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi jika kita hidup baru bersama Roh Kudus? Apa yang akan terjadi jika kehidupan kita setiap orang yang percaya kita memulai hidup yang baru bersama Roh Kudus, the new normal life with Holy Spirit? Malam hari ini kita akan belajar bersama. Ada 3 hal yang akan terjadi di
di dalam hidupmu jika Roh Kudus bersama dengan saudara. Yang pertama saudara, yang akan terjadi di dalam hidup kita adalah Roh Kudus akan membuat kita melakukan keinginan Roh. Kita lihat di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 dijelaskan bersama. Saudara perhatikan Alkitab saudara, handphone saudara tolong Alkitab yang dibuka, jangan yang lain. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 dijelaskan bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang itu tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9, Paulus membagikan manusia itu menjadi dua golongan. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Paulus membagikan golongan manusia yang pertama adalah golongan manusia yang hidup menurut daging. Karena daging dalam terjemahan aslinya itu adalah sarf. Sarf itu adalah dosa. Jadi golongan yang pertama menurut Paulus adalah manusia yang masih mengingini, yang masih menyenangi, yang masih memperhatikan, dan yang masih memuaskan tabiat manusia berdosanya. Jadi jangan saudara pikir saudara berbahasa roh, saudara tidak berdosa. Saudara berdosa. Kalau tabiat berdosa saudara tidak saudara hilangkan. Nah, berbahasa roh itu baru tanda awal. Tetapi tabiat dosamu itu proses dari itu. Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak ada lagi keinginan untuk melakukan dosa. Tidak ada lagi keinginan untuk melakukan perzinahan. Tidak ada lagi keinginan untuk melakukan kebencian. Tidak ada lagi keinginan untuk membalas dendam, menyimpan kepahitan. Tidak ada lagi keinginan untuk memiliki kepentingan diri sendiri. Tidak ada lagi keinginan untuk melakukan percabulan, kemarahan, dosa pornografi, dosa emosional, dosa kesenangan mental, dosa melakukan obat bius dan yang lainnya. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, maka firman Tuhan katakan, engkau hidup di dalam Roh. Dan firman Tuhan mengatakan, mereka akan hidup di dalam damai sejahtera. Mari perhatikan hidup saudara saat ini. Mari saudara renungkan hidup saudara saat ini. Apakah hidupmu sudah memiliki damai sejahtera oleh Tuhan? Kalau belum ada damai sejahtera, berarti Roh Kudus belum terpenuhi dalam hidup saudara. Saudara dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit menangis, gitu kan? Berzina sana sini, kan? Saya paling tidak senang kalau ada lihat orang bercerai, berzina, tinggalkan suaminya, tinggalkan istrinya. Itu dosa besar. Dia kawin lagi, lalu dia punya suami, cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi. Karena saya perhatikan, kawin cerai itu adalah kutuk, dan itu akan turun kepada anak. Jadi kalau saudara ditinggalkan suami istri saudara, harus bertahan. Doakan dia supaya Tuhan kembalikan dia. Jangan saudara kawin lagi. Itu artinya saudara menambah dosa di dalam hidupmu. Yang kedua, golongan yang kedua menurut Paulus adalah orang yang hidup menurut Roh.
Orang yang hidup menurut roh, menurut Paulus, adalah mereka yang mencari, mereka yang tunduk kepada kepemimpinan dan kemampuan Roh Kudus, dan memusatkan pikiran-pikiran kepada hal-hal yang berasal dari Allah. Pikiran saudara akan selaras, akan setujuan, akan seimbang dengan pikiran dari Tuhan. Jangan pikiran kotor yang ada di dalam pikiran saudara. Dikit-dikit memikirkan pikiran yang kotor, dikit-dikit memikirkan bagaimana saya bisa menghabiskan dia, saya bisa menjatuhkan dia, saya bisa menghina dia, saya bisa melemahkan batinnya, saya bisa menekan psikisnya, saya bisa menekan mentalnya. Tetapi pikiran dari Allah itulah yang ada di dalam pikiran saudara. Sehingga saudara akan memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu melalui Roh Kudus. Semakin mencari dan tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan karena masalah saudara tidak ke gereja, jangan karena masalah saudara tidak berdoa. Diputusin pacar, menangis seminggu semalam, tidak berdoa, tidak baca firman, menangis terus sepanjang malam, sehingga damai sejahtera itu tidak ada. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mustahil bagi kita mengikuti daging, tetapi kita berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Itu tidak bisa berjalan secara bersamaan, saudara. Kalau hari ini saudara memutuskan ingin dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus secara total, maka hari ini putuskan juga, saya harus tinggalkan keinginan daging saya. Karena itu tidak bisa bersamaan. Kalau saudara gagal melawan keinginan dosamu dengan pertolongan dari Roh Kudus, maka saudara akan menjadi seteru dengan Allah. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jika saudara tidak bisa melawan keinginan dosamu, padahal Roh Kudus sudah memberikan pertolongan bagi saudara, itu sama saja saudara berseteru dengan Allah, dan itu saatnya saudara akan menantikan kematian rohani saudara secara kekal. Semoga kita semua tidak ada yang mati secara rohani, tetapi dibangkitkan rohani, dibangkitkan, dipuaskan, diperbaharui rohani saudara. Untuk apa saudara hidup di dunia ini selain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Jadi saudara, dalam nama Tuhan kita hidup oleh Roh, supaya pertama kita melakukan keinginan Roh. Yang kedua saudara, ketika kita hidup baru oleh Roh Kudus, maka yang kedua adalah kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ke-14 berkata, semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jika kita mau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam dirimu sebagai anak Allah, supaya Dia memimpin agar kita bisa berpikir, kita bisa berbicara, kita bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita berpikir, berbicara, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita, apakah sampai saat ini saudara sudah melakukan ini? Apakah tindakanmu, cara berpikirmu,
cara berbicaramu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah. Jika kita dipimpin oleh Roh Kudus dan akan mematikan segala perbuatan burukmu, Roh Kudus akan membuat hidup kita akan selaras dengan firman Tuhan, tidak bertentangan. Kalau firman Tuhan katakan jangan berzina, berarti saudara tidak berzina. Kalau firman Tuhan katakan jangan bercerai, berarti saudara tidak boleh bercerai. Kalau firman Tuhan katakan jangan membunuh, saudara tidak boleh membunuh. Dan firman Tuhan katakan jangan mengingini barang orang lain, saudara tidak melakukan itu. Itu artinya selaras. Tapi kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, hidupmu akan bertolak belakang terus dengan firman Tuhan. Kita perhatikan saudara sekarang ini banyak sekali kehidupan manusia yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak mereka yang menikah sesama jenis, banyak mereka yang sudah biasa pergaulan bebas, banyak mereka yang menganggap pernikahan hamil di luar nikah itu adalah hal yang biasa. Menghamili anak orang itu adalah hal yang biasa. Banyak orang berpikir bahwa hidup tanpa pernikahan, hidup bebas tanpa pernikahan itu adalah hal yang biasa. Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau saudara pikir di dunia ini gak ada apa-apanya, tapi lihat, Tuhan sudah menyiapkan hukuman bagi saudara jika hidupmu bertentangan dengan firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan mengarahkan hidup saudara agar hidup saudara bertentangan dengan keinginan dosamu. Ketika saudara memiliki hasrat untuk melakukan dosa, maka Roh Kudus akan mengarahkan saudara untuk berbalik, tidak menyentuh dosa itu. Misalkan saudara melihat perempuan cantik, waduh, cantik sekali perempuan ini, muncul pikiran kotormu, maka jika Roh Kudus ada, dia akan menghapuskan semua dan membuat saudara berpaling dari dia. Tetapi karena hawa nafsumu terlalu tinggi, maka saudara akan terus berpikir terus. Lama-lama hawa nafsumu terlalu tinggi dan kau jatuh di dalam dosa. Roh Kudus akan membuat saudara akan memperhatikan kesalahan dosamu, sehingga standarnya adalah standar kebenaran Kristus di dalam hidup saudara, dan membuat saudara tetap bertekun dalam iman. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, maka saudara akan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara tidak punya uang, hidup saudara sedang jatuh, tidak punya pekerjaan, hidup saudara makan susah, tetapi karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita tidak ada keinginan untuk meninggalkan iman. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan,